Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa diberikan nikmat sehat sampai detik ini. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, betapa indahnya jika kita bertemu dengan teman kita, dengan saudara kita, dalam keadaan tersenyum manis kepada kita. Lalu bagaimana jika sebaliknya, ketika kita bertemu mereka, namun mereka menunjukkan raut wajahnya yang kusam? Pasti hati kita juga merasakan sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Senyum itu indah dan memperindah wajah, karena dalam wajah yang tersenyum mencerminkan perasaan yang tenang. Senyum itu ibadah yang paling mudah dilakukan, tetapi mampu menyempurnakan kemuliaan akhlak. Senyum adalah kecantikan yang lahir dari hati dan jiwa, anugerah yang bisa menenangkan perasaan, menyejukkan, dan menenteramkan hati yang gelisah. Dengan tersenyum, kita bisa menyenangkan hati orang lain. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya tersenyum adalah sedekah yang paling murah dan penuh berkah, yang dapat menumbuhkan semangat dan memancarkan ketulusan hati. Karena itu, marilah kita awali semua aktivitas kita dengan tersenyum dan berdoa. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mengapa kita harus tersenyum? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya senyum merupakan tanda awal ketulusan hati yang lebih berharga daripada hadiah. Tersenyum bisa menghadirkan energi positif untuk kita, bahkan untuk orang lain. Tentu saja di sini yang dimaksud adalah senyum yang wajar, bukan senyum yang dibuat-buat. Dan memang betul teman-teman sekalian, tersenyum pengaruhnya sangat besar. Bisa dimisalkan ketika kita menjadi seorang pedagang, kita melayani konsumen dengan raut wajah yang gembira, dengan senyum yang manis, pasti konsumen itu akan merasa senang. Begitupun jika kita kedatangan seorang tamu, kita menyambutnya dengan wajah yang gembira, wajah yang ceria, pasti tamu itu akan merasa bahwa ia sangat dihormati. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah dan amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang bermanfaat kepada sesamanya, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika kamu memasukkan kegembiraan pada hati saudaramu." Tentu sebaliknya, jika kita memasukkan kesedihan kepada saudara kita, itu termasuk amalan yang sangat tidak dicintai oleh Allah. Ketika kita bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang berseri-seri, dia akan merasa bahagia. Bahkan bisa terjadi suasana keakraban di antara kita. Bukankah itu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Bahkan Rasulullah pun pernah menggambarkan sifat penduduk surga dan orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Di sini terdapat 4 golongan. Yang pertama yaitu hayyin. Hayyin adalah orang yang tawadu. Yang kedua adalah layyin, adalah orang yang lemah lembut. Yang ketiga adalah sahal,
Sahal adalah orang yang tidak mempersulit sesuatu, dan yang keempat adalah qorib, yaitu orang yang memiliki sifat murah senyum, ramah dan akrab terhadap sesama. Sementara kita tidak mungkin dekat dengan orang lain jika kita tidak memberikan dan memperlihatkan senyum kita. Bagaimana kita mau dekat dengan orang lain sementara wajah kita bermuka masam, cemberut? Mungkin mereka juga akan merasa canggung kepada kita. Kenapa? Karena wajah kita tidak memperlihatkan persahabatan. Begitu berartinya sebuah senyuman dalam kehidupan, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Artinya, tersenyum ketika bertemu dengan saudara kalian termasuk sedekah. Hadis ini mengajarkan bahwa hal kecil yang sering kita anggap sepele dan kita abaikan ternyata memiliki nilai yang sangat berharga di pandangan agama. Mengapa demikian? Karena senyum merupakan salah satu instrumen dakwah dan syair Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang turut melengkapi kemuliaan budi pekertinya dan etika dalam pergaulannya. Suatu hari, ada seorang badui Arab yang meminta sesuatu kepada Rasulullah dengan menarik sorban beliau hingga tercekik, dan tarikan sorban itu meninggalkan bekas luka pada leher Nabi Muhammad. Orang ini berpikir bahwa Rasulullah pasti akan marah karena perbuatannya. Namun justru sebaliknya, ia terkesima menatap Rasulullah karena Rasulullah hanya bisa memberikan senyum manis kepadanya. Akhirnya, senyum tulus Rasulullah membawa orang Badui ini menikmati indahnya Islam. Ketulusan senyum dan kemuliaan budi pekertinya dalam berdagang bahkan berperang membuat mampu menyebarkan Islam hingga ke Kisra dan Persia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan seorang suami yang penuh canda dan senyum dalam rumah tangganya. Aisyah radhiyallahu an pernah mengungkapkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama istri-istrinya merupakan seorang suami yang luwes dan semulia-mulia manusia yang dipenuhi dengan gelak tawa dan senyum simpul. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir. Kemudian Aisyah radhiyallahu an juga pernah bercerita, tidak pernah saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa terbahak-bahak sehingga kelihatan batas kerongkongannya. Akan tetapi tertawa beliau adalah dengan cara tersenyum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mari tersenyumlah. Awali aktivitas kita dengan tersenyum, akhiri usaha kita dengan tersenyum dan berdoa. Alhamdulillah, insya Allah hati dan pikiran kita lebih berenergi. Kewajiban kita adalah menebar keindahan sunnah dan menebar keindahan Islam dengan senyum-senyum kita. Pada akhir kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk melantunkan sebuah shalawat. Sholli ala nabi wittabasam, dan nabi tabasam wittabasam, dan nabi tabasam. Allahumma sholli alaih. Sholawatlah kepada Nabi dan tersenyumlah, karena Nabi selalu tersenyum dan tersenyum. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepadanya. Yang datang dari hati akan sampai juga ke hati. Bahagiakan saudara kita agar Allah bahagiakan kita. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, saya ada pantun. Jalan-jalan ke Balikpapan, jangan lupa membeli teri. Mohon maaf jika ada kehilafan, lain waktu kita berjumpa lagi. Pohon durian berbuah 7. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.